Halo teman-teman, saya Najwa Shihab. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya bisa menyapa di kesempatan yang spesial karena saya akan berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Halo Mas Menteri, apa kabar? Apa kabar, Mbak Nana? Baik, Alhamdulillah. Mas Menteri sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Udah di rumah 6 minggu ini. 6 minggu ya, sama. Saya juga dari pertengahan Maret. Iya, udah hampir 1,5 bulan. Wow. Makin kesini makin menyesuaikan diri atau makin kesini makin gelisah? Kayaknya kemampuan manusia untuk adaptasi itu cukup luar biasa ya. Kita bisa adjust to new normal lumayan cepat. Tapi ya secara psikologis pasti ada dampaknya lah. Dampak negatifnya gitu. Kadang-kadang kita kepengen jalan-jalan aja tuh kayak luar biasa gitu. Pertama kalinya kita benar-benar mengapresiasi berada di luar rumah gitu, walaupun Jakarta suka polusi dan lain-lain, tapi aduh, apa yang bisa saya kasih kalau saya bisa keluar jalanan sebentar aja, puter-puter blok atau apa gitu. Jadinya iya betul. Perspektif berbeda. Tapi memang pandemi ini mengubah banyak hal dalam kehidupan kita ya, dan bukan hanya kita menjadi semakin sadar, kita tuh semakin terkoneksi satu sama lain karena dunia semuanya mengalami ini. Saya mau diskusi dan saya mau tanya-tanya Mas Menteri soal itu. Seperti tadi Mas Menteri katakan, tidak pernah terbayangkan kita akan berada dalam situasi yang seperti ini. Interaksi kita dengan manusia, dengan lingkungan, semuanya berbeda dan terjadi begitu cepat. Apa tantangan terbesar yang Anda rasakan saat ini dari berbagai perubahan yang drastis ini? Saya tantangan terutama adalah selalu menggunakan akal sehat dalam memfilter informasi. Sehingga kita bisa juga mengontrol reaksi emosional kita terhadap semua informasi tersebut. Karena bawaannya mau panik, Mbak Nana. Gitu. Bawaannya kan ketakutan. Gitu. Dan itu mungkin yang merupakan tantangan utama adalah untuk tidak lose control, untuk menjaga akal sehat, dan hanya fokus kepada apa yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Dan orang-orang yang bisa melakukan itu, dia pasti akan melakukan hal-hal yang rasional untuk kesehatan dia, keluarganya, maupun kesehatan perusahaan atau organisasinya dia. Tapi bagi yang panik atau reaktif, itu akan kemana-mana saya rasa, dan menjadikan pola pikir yang tidak sehat. Iya, dan banyak sekali kemudian akhirnya muncul seperti yang tadi, kebohongan itu muncul dan dibalut seolah-olah ini valid. Teori-teori konspirasi yang kemudian muncul, wah ini, dan bukan hanya terjadi di negeri kita kan, kalau kita lihat di negeri-negeri yang dalam tanda kutip pendidikannya lebih maju atau masyarakatnya lebih terbuka, teori-teori konspirasi pun itu laku dijual. Wah ini disebabkan oleh menara 5G, wah ini disebabkan oleh senjata biologis massal yang sengaja diciptakan untuk menarget orang-orang tua, wah ini memang Yahudi, ini Cina, belum lagi kemudian dibalut dengan sentimen-sentimen ras yang menyebabkan ini menjadi semakin kacau balau, Mas Menteri. Betul, dan karena gini, manusia, satu hal mengenai psikologi manusia, dan ini satu hal yang mungkin hubungannya dengan pendidikan juga sangat penting, bahwa kalau terjadi suatu hal yang tidak bisa kita jelaskan, kenapa wabah ini terjadi bisa sampai berdampak kepada ekonomi dan kesehatan dunia sebesar ini? Harus ada orang yang disalahkan, iya kan? Harus kita selalu, ada banyak sekali orang karena tidak mau menerima situasi ini, suatu hal yang organik telah terjadi, tidak bisa menerima sehingga lebih mudah menyalahkan satu orang, satu pihak, atau mempercayai satu conspiracy theory. Itu adalah cara berpikir malas, iya kan? Sedangkan kalau kita percaya kepada saintis-saintis yang sudah berbicara, ini sudah diprediksi bertahun-tahun, Mbak Nana. Iya kan? Kita sudah banyak sekali saintis dan researcher dan dokter-dokter pun yang membilang bahwa pandemik seperti ini bukan masalah apakah akan terjadi, tapi kapan akan terjadi. Seperti Bill Gates telah melakukan 4 tahun yang lalu. Jadinya kalau kita benar-benar mendengarkan orang-orang yang terpintar dan yang paling saintifik, paling rasional, ini adalah suatu fenomena yang harusnya kita sudah mengerti bahwa ini akan terjadi. Dan kemungkinan besar, Mbak Nana, saya sedih menyebutnya, tapi bisa sekali terjadi lagi gitu. Tapi untunglah kita bisa belajar dari trial run ini. Walaupun dampaknya luar biasa, tapi yang terpenting kita belajar daripada experience ini sehingga kita bisa mengantisipasi bencana-bencana lainnya ke depan. Kuncinya di situ, bisa belajar. Seperti topik kita malam ini, bagaimana kita bisa belajar dari pandemi ini. Tapi sebelum masuk ke sana, saya tertarik ketika tadi Mas Menteri menyebut Bill Gates, karena ada artikelnya juga menarik.
Bill Gates, How to Fight Future Pandemics. Yang menarik di situ adalah ia mengatakan ini kalau diibaratkan seperti perang dunia, ini kita semua sedang berperang, tapi manusia berada pada sisi yang sama semua. Manusia melawan virus. Dan bagaimana kita bisa menang melawan perang virus ini adalah kalau kita cukup punya amunisi yang berupa inovasi. Bagaimana kita bisa menemukan vaksin dengan lebih cepat, bagaimana kita bisa menemukan cara untuk menguji atau tes secara masif lebih akurat. Bagaimana kita bisa melengkapi sistem kesehatan kita sehingga mampu merawat yang sakit. Jadi kita sekarang berpacu untuk menciptakan inovasi. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri atau bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menang melawan perang dunia ini ya Mas Menteri? Kalau analoginya seperti itu. Yang pertama tadi kan kita mention mengenai penggunaan akal sehat. Akal sehat itu bukan hanya di setiap individu masyarakat, tapi di pemimpin-pemimpin kita juga harus menggunakan akal sehat. Kita berperang melawan suatu virus yang tidak mengenal border. Tidak mengenal perbatasan, tidak mengenal ras, tidak mengenal negara. Tidak pilih-pilih, semua kena. Semua kena. Jadinya, solidaritas kita sebagai spesies, sebagai satu kemanusiaan global, itu luar biasa pentingnya. Jadinya ini defining moment buat banyak sekali pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin bisnis, pemimpin-pemimpin masyarakat. Kita mau pilih jalur yang mana? Kita mau pilih jalur solidaritas di mana kita bergotong royong antara ras, antara negara, antara sektor ekonomi untuk menyelesaikan ini, atau kita akan hanya mengurus diri kita sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi ironisnya, kalau semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, semuanya gagal. Iya kan? Ini virus akan berubah. Bayangkan kalau semua negara melakukan efektif pengcontainment COVID, tapi ada satu negara yang tidak melakukan, lalu semuanya sudah kelar COVID di negara lain, tapi negara ini nanti itu akan menyebar lagi. Jadinya ini merupakan tantangan kolaborasi yang luar biasa, gitu. Dan harapan saya, kelihatannya tren kolaborasi antara negeri-negeri itu mulai positif, in general ya. Nggak semuanya positif, tapi menurut saya ini suatu defining moment untuk kita tidak melihat diri kita sebagai ras-ras tertentu, bangsa-bangsa tertentu, tapi sebagai manusia. Mungkin saja ini akan jadi krisis terbesar yang dialami generasi kita ya Mas Menteri. This is our defining moment. Ini momen-momen di mana keputusan yang akan kita ambil sekarang, keputusan yang akan diambil oleh pemimpin-pemimpin kita nanti, itu bukan hanya berpengaruh sekarang, tapi juga akan membentuk dunia ke depan seperti apa. Jadi ada banyak sekali yang dipertaruhkan dalam minggu-minggu ini. Menurut saya stakes yang lebih penting lagi daripada resiko kesehatan adalah apa perubahan yang akan terjadi setelah itu. Kita mau jadi negara-negara yang terbuka atau tertutup. Kita mau menjadi masyarakat yang percaya kepada saintis dan expert-expert yang rasional, atau percaya kepada demagog-demagog atau conspiracy theory thinkers yang mengompori teori-teori konspirasi. Kita mau reaksi sebagai masyarakat melalui ketakutan atau dengan keyakinan dan solidaritas. Keputusan-keputusan itu akan lebih penting stakes-nya daripada menurut saya pun resiko kesehatannya sekarang. Yang jelas hidup kita tidak akan sama lagi. Apa yang terjadi saat ini yang kita hadapi selama 2 bulan terakhir ini itu mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun misalnya insya Allah kita akan segera bisa keluar dari pandemi ini, rasa-rasanya memang tidak semudah itu kembali ke seperti dulu, akan terbentuk normalitas yang baru, Mas Menteri. Apa saja itu kira-kira? Apa hal-hal normal yang baru yang akan kita lihat nanti? Mungkin kita mulai dari mikro ya, sebagai individu dulu. Value daripada keluarga. Itu luar biasa sih, berubah. Karena di rumah dengan keluarga dan menyadari itu adalah unit terpenting kita. Itu mungkin kita udah biasa menyebut itu, tapi belum pernah merasa seperti itu ya. Seberapa pentingnya keluarga. Udah berapa kali Mbak Nana menghubungi keluarga di masa COVID ini gitu. Kayak kita merasa lebih butuh ya sama keluarga. Kalau saya sudah pasti begitu gitu. Yang kedua menurut saya yang sangat berubah dan akan menjadi normal baru adalah kemampuan kita untuk bisa beroperasi dari manapun.
Itu merupakan hal yang mengagetkan. Potensi kita untuk bekerja dan menjadi efektif dari manapun itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat baru buat kita. Dan yang ketiga menurut saya yang akan menjadi normal baru adalah seberapa pentingnya kesehatan. Iya kan, kesehatan itu suatu hal yang kita selalu taruh di background ya, Mbak Nana, apalagi buat anak-anak muda ya. Rasanya akan kebal karena masih muda nggak perlu cuci tangan. Itu semua berubah sekarang. Jadi seolah-olah COVID ini mengingatkan kita dengan berbagai macam pola hidup yang tidak sehat. Ini sekarang dilempar ke depan muka kita sehingga kita harus menghadapinya dan menyadari kesehatan itu nomor satu. Ini akan mengubah banyak hal pendidikan misalnya, atau bagaimana kita mengkonsumsi hiburan. Teknologi yang selama ini dianggap ya bisa untuk melakukan itu, tapi this is totally the next level ya. Ada betul-betul hampir semuanya bisa kita lakukan lewat teknologi. Betul. Jadinya kepentingan teknologi dalam private sector, social sector, dan public sector itu akan meningkat secara drastis. Itu sudah pasti. Dan apa yang tadinya kita hanya bisa lakukan face to face, itu akan berubah selama-lamanya. Dua sektor yang terpenting menurut saya yang akan berubah adalah pendidikan dan kesehatan. Yep. Ini yang dampak teknologinya mungkin terbesar ya. Di pendidikan karena dengan tools-tools software ada berbagai macam yang tadinya kita disekat-sekat karena terconstrain dengan classroom dan lain-lain. Sekarang kita bisa berhyper inovasi karena kita bisa lebih personalized, lebih segmented learningnya dengan multimedia. Jadi bukan hanya guru duduk di depan murid, tapi dengan berbagai macam tool-tool lainnya. Video, digital chalkboard, dan lain-lain. Sekarang Mbak Nana di rumah-rumah yang mengajar ini bukan cuma guru dan murid. Yang mengajar adalah sekarang kombinasi antara guru, murid, dan orang tua. Iya, dan itu yang ideal kan sebetulnya. Betul. Jadi orang tua tidak lepas tangan dari tanggung jawab pembelajaran anak. Itu yang kita inginkan kan? Itu luar biasa sih. Untuk pertama kalinya kita melihat dari dua sisi. Kita melihat orang tua untuk pertama kalinya sadar betapa sulitnya mendidik anak. Itu nomor satu. Jadi empati terhadap guru meningkat secara drastis. Dan di sisi lainnya, guru juga menyadari untuk pertama kalinya bahwa tanpa adanya peran orang tua yang baik dalam pendidikan itu, pendidikan anak ini tidak akan sukses. Jadinya krisis ini memaksakan suatu situasi ideal, bukan situasi ideal, tapi pembelajaran ideal, di mana pendidikan anak itu adalah kolaborasi antara orang tua dan guru. Dan bukan cuma orang tua, kadang-kadang kakaknya juga. Ya, seluruh keluarga. Ya, jadi keluarga, guru, dan murid itu merupakan satu tim untuk mensukseskan pendidikan anak. Dan dari situlah kalau saat kita keluar dari zona nyaman itulah di mana pembelajaran terjadi. Dan itu kita tarik lagi kepada kondisi COVID ini. Kita semua keluar dari zona nyaman, Mbak Nana. Dan ini membuktikan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar belajar dan grow, tumbuh sebagai individu, mau itu murid, mau itu orang dewasa, adalah untuk keluar dari zona nyaman kita. Disitulah level pembelajaran paling optimal. Tadi menarik ya Mas Menteri katakan soal bagaimana sains, orang menjadi semakin percaya sains seharusnya, menjadi semakin menjunjung ilmu pengetahuan. Dan kita tahu bangsa yang besar, bangsa yang menguasai sains. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa untuk mengejar kebutuhan itu? Karena kalau kita lihat angka-angka, kalau kita melihat hasil survei, rasa-rasanya sains belum menjadi prioritas bagi bangsa ini, Mas Menteri. Itu yang disayangkan. Tapi sekarang tidak ada pilihan. Kita tidak bisa melihat itu ke belakang, ini sudah di depan mata. Bagaimana cara kita mengejar ketertinggalan itu? Salah satunya dengan pendidikan, Mbak Nana. Ya, jadi kita di kementerian ini akan maju duluan dari sisi pendidikan, terutama di pendidikan IPA itu, bahwa cara kita mengajarkan sains itu harus berubah juga. Kita harus mengajarkan sains dalam konteks dunia yang real. Seperti banyak sekali kita mengajarkan ada acara-acara yang menjelaskan mengenai COVID, tapi sebenarnya itu suatu biochemistry. Kita lagi menjelaskan biologi, kita lagi menjelaskan suatu konsep
IPA, tapi menggunakan COVID sebagai itu, atau menggunakan konsep matematika dengan testing, tapi menggunakan konteks COVID. Jadinya kita harus menjadikan sains itu sesuatu yang menyenangkan dan real, sesuatu yang punya benefit yang tangible di dunia yang nyata. Jadi kita harus mengajarkan anak kita dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang bukan teoritis saja, tapi dengan menggunakan contoh-contoh bagaimana sains membantu kita sebagai manusia. Salah satu kesadaran kita adalah kita melalui suatu krisis yang sudah diprediksi, tapi kita tidak mendengarkan sebagai dunia. Kita tidak mendengarkan saintis. Marilah kita belajar dari COVID untuk kita sekarang mendengarkan seluruh saintis dunia yang sudah sepakat bahwa climate change itu merupakan problem utama manusia ke depan ini. Bukan hanya pandemi, tapi juga ada satu krisis lagi yang potensinya lebih besar lagi, yaitu climate change. Apakah kita sebagai manusia akan ignore? Apakah kita akan memutuskan untuk tidak mendengarkan sains lagi seperti apa yang terjadi dengan COVID? Karena kalau kita tidak semua menyatu sebagai manusia seluruh bumi dan tidak semua sepakat untuk menangani ini, krisis ini tidak akan terhandle. Jadi harapan saya adalah, harapan saya kita kapok Mbak Nana dengan COVID-19, sehingga kita sadar bahwa perubahan iklim harus kita tackle sebagai spesies manusia secara serentak sekarang, nggak bisa ditunda lagi, gitu. Dan itu harapan saya, dan harapan saya adalah dari sistem pendidikan akan kita dopong, itu akan kita bantu dan akan kita fokuskan kurikulum IPA kita terhadap climate change dan terhadap apa yang terjadi perubahan di bumi ini dan apa yang harus kita lakukan untuk memitigasi masalah itu. Karena manusia tempatnya lupa. Dan yang saya khawatirkan Mas Menteri, setelah kita kembali, setelah pandemi ini mereda, setelah sebagian dari kita mulai kembali di normal yang lama, kemudian kita akan lupa dan akan jadi sambil lewat nih. Padahal seharusnya never waste a crisis, kan ada saying seperti itu. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan krisis begitu. Spesifik kalau misalnya kita bicara soal pendidikan Mas Menteri, Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Evaluasi selama 6 minggu ini setelah eksperimen besar ini dilakukan begitu, apa saja poin pembelajaran pentingnya menurut Mas Menteri kalau melihat sistem pendidikan kita? Pembelajaran nomor 1 buat saya pembelajaran nomor 1 adalah gap atau ketidakrataan di Indonesia itu luar biasa. Jadi tambah seperti yang dibilang sama Mbak Nana tadi. Ada beberapa daerah-daerah di Indonesia yang benar-benar perlu sekali bantuan yang spesial dan khusus. Dan mereka itu sangat, jadi dengan kondisi krisis seperti ini, digital gap-nya juga widen, ekonomi gap-nya lebih widen lagi, dan itu menjadi suatu wake up call bagi kita, gitu, di pemerintah, bahwa wah ini benar-benar gap antara the have sama have nots itu besar sekali. Jadi daerah-daerah tertinggal itu harus benar-benar dibantu. Itu nomor 1. Kedua adalah bahwa walaupun masih tidak ideal dan masih tidak optimal, memang pembelajaran face to face itu banyak positifnya. Tapi kalau kita menggunakan dan menjadikan hybrid dikombine dengan teknologi, potensinya menjadi luar biasa. Kalau ada kombinasi antara meeting bertemu face to face, tapi juga ada kombinasi dengan remote learning dan online learning, itu potensinya menjadi jauh lebih efektif kalau menurut kami. Dan itu yang akan dilakukan, membuat perpaduan digital dan non digital itu, Mas Menteri? Pasti. Bukan hanya di sistem pembelajaran, tapi di semua back-end sistemnya juga. Bagaimana cara guru melatih diri, bagaimana cara guru mencari informasi, bagaimana koordinasi atau komunikasi antara guru dan orang tua, itu kan semuanya bisa didigitize. Ya. Jadinya itu merupakan suatu akselerasi di tim kami untuk mendigitize berbagai macam hal. Bukan untuk malah konsepnya bukan untuk mereplace guru, tapi malah untuk memperkuat potensi guru. Teknologi untuk memperkuat potensi guru. Itu menurut saya luar biasa gitu.
Jadi momentum ini bisa menjadi momen Mas Menteri untuk membangun dari awal atau hard reset tatanan pendidikan Indonesia yang memang lebih ideal, yang mungkin saja baru sama sekali seperti halnya yang memang sudah berusaha dilakukan sejak awal menjabat. Harapannya begitu, insya Allah bisa terjadi tentu, tapi saya hanya punya waktu 4 tahun ya, jadi saya bisa cuma di awalnya aja, tapi harapan saya dengan kita menaruhkan emphasis kepada teknologi, harapannya perubahan itu tidak bisa diputar balik. Harapannya kita bukan hanya sebagai masyarakat belajar dari COVID-19, tapi semua inisiatif digitalisasi kita terjadi dan tidak bisa diputar balik lagi. Ini kita ada video, Mas Menteri, ada video yang menggambarkan bagaimana implementasi pendidikan jarak jauh, tetapi juga ada cuplikan kesenjangan yang tadi juga Mas Menteri selalu tekankan. Kita akan lihat sama-sama videonya. Kewajiban saya yang harus saya jalankan. Saya yakin bahwa di daerah lain banyak yang juga melakukan hal sama dengan saya, hanya saja itu tidak terekspos. Ada begitu banyak pola-pola pembelajaran jarak jauh yang dilakukan, dan lagi-lagi kita melihat bagaimana dedikasi guru-guru yang tetap menempuh berbagai hal yang tampaknya berat begitu, tapi mereka lakukan karena kecintaan pada anak-anak. Mas Menteri, komentar soal itu dong. Suatu hal yang saya secara personal belajar adalah mau ada teknologi seperti apapun, secanggih apapun, inovasi sebesar apapun, ujung-ujungnya yang benar-benar melakukan perubahan di lapangan adalah hati nurani seorang penggerak. Dan itu yang guru yang datang ke pintu-pintu setiap muridnya itu menunjukkan bahwa di ujung-ujungnya itu sebenarnya guru dan tentunya orang tua yang akan membuat perubahan tersebut. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat inspiring buat saya melihat guru-guru seperti itu. Itu namanya guru penggerak tuh Mbak Nana. Seperti gitu lah. Mereka tuh nggak disuruh, udah bergerak duluan. Dan harus kita beri mereka bantuan, kita empower mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan kita. Gitu. Itu suatu hal sangat penting. Tapi itu luar biasa waktu saya mendengar mengenai berbagai macam kesulitan orang-orang untuk sekolah-sekolah dan guru-guru untuk belajar melalui jarak jauh. Itu pertama kita memberikan berbagai macam opsi di online learning. Terus banyak yang nggak punya koneksi internet atau tidak mampu kuota. Jadi kita bikin TVRI, belajar dari rumah. Kita ada inisiatif, kita cobalah semua. Kita juga di kementerian juga belajar kan. Jadi kita mencoba berbagai macam hal. Pakai TV. Lalu ada yang bilang tidak punya sinyal TV. Bahkan ada yang bilang tidak punya listrik. Itu bikin saya kaget yang luar biasa. Saya pun belajar sebagai menteri bahwa Indonesia ini masih banyak area-area yang sebenarnya tidak terbayang bagi kita di Jakarta. Gitu. Benar-benar tidak terbayang bahwa ada yang masih tidak punya akses ke listrik. Bayangkan, atau listriknya tuh cuma nyala beberapa jam sehari, Mbak Nana. Mas Menteri, saya teringat saya waktu itu sempat menyaksikan wawancara salah satu pejabat di Menteri Luar Negeri Singapura yang kemudian sempat menyebut pandemi yang melanda dunia saat ini tuh dapat menjadi sarana untuk menilai kualitas bangsa dalam 3 aspek. Jadi dia bilang aspek pertama itu apakah sistem layanan kesehatannya disiapkan dan berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian apakah sistem pemerintahannya atau governance-nya itu efektif atau tidak. Dan yang ketiga, apakah modal sosial yang ada di suatu negara itu tumbuh subur atau tidak. Dan ketiganya itu bagaikan tripod, masing-masing itu kalau satu nggak ada akan timpang. Saya ingin Mas Menteri memberikan komentar soal itu, karena kalau kita lihat poin ketiga, minimal modal sosial, rasa-rasanya modal sosial kita malah justru bertambah subur saat ini. Di tengah masa pandemi, kita lihat ada begitu banyak aksi-aksi solidaritas yang dilakukan, begitu banyak aksi-aksi kerelawanan yang dilakukan, tetapi apakah itu cukup? Bagaimana cara kita memastikan modal sosial ini tumbuh subur, tetapi juga governance
tetap efektif dan sistem layanan kesehatan juga tetap bisa melayani orang dengan maksimal. Indonesia dengan negara kepulauan salah satu yang terbesar di dunia, di mana juga kemampuan pemerintah itu juga limited untuk bisa menghandle 260 juta orang, 270 juta orang di jumlah kepulauan terbesar. Disitulah di mana azas gotong royong Indonesia itu berkembang. Dan menurut saya secara historis di sejarah kita, karena kerumitan dan kompleksitas dan keberagaman negara kita, azas gotong royong itu timbul karena itu di Indonesia. Dan itu yang kita lihat sekarang terjadi di COVID-19. Salah satu titik terang yang sekarang sudah hampir ditulis di artikel-artikel luar negeri ya, Mbak Nana, mengenai apa yang terlihat di Indonesia adalah penggerak organisasi dan individu di berbagai macam kalangan. Itu luar biasa gejolaknya. Yang terpenting itu adalah terus terjadi. Karena kalau itu terus terjadi, itu melatih muscle kita, itu melatih tadi social capital kan, modal sosial kita. Modal sosial kita. Dan setiap kali kita melatih otot modal sosial kita menjadi lebih keker sebagai bangsa. Gitu. Dan itu yang hanya bisa dilatih pada saat krisis, Mbak Nana. Ya. Pada saat krisis itu yang kita nge-gym-nya nih pada saat krisis kayak gini lah. Iya, ada tuh indeks CEF atau indeks apa gitu tahun 2018, Indonesia nomor 1 peringkat teratas frekuensi sumbangan dan kesukarelawanan. Kalau bicara bencana, Mbak Nana, Indonesia ya jagoannya bencana lah. Kita sudah berbagai macam bencana dari gunung meletus, tsunami, gempa dengan skala yang besar. Jadi kita telah mengalami situasi ini beberapa kali. Jadi otot kita lumayan keker. Iya. Belum lagi yang konflik-konflik sosial yang kita sayangkan sempat terjadi dulu begitu. Tapi alhamdulillah setiap krisis itu seharusnya kita muncul dengan menjadi lebih kekar, bahasanya Mas Menteri itu ya. Dan pandemi ini juga seharusnya membuat kita jauh lebih kekar karena semakin terlatih. Betul. Mas Menteri, ada pesan terakhir apa yang ingin Anda sampaikan di Hari Pendidikan Nasional nih? Apa pesan terakhir Mas Menteri? Pesan saya adalah tema hari ini ya, bahwa memang benar kita sedang melalui krisis yang sangat serius, krisis kesehatan, krisis psikologis, dan krisis ekonomi. Ya, semuanya kena. Ada yang lebih kena dari yang lain, tapi semuanya kena. Sangat mudah di dalam situasi ini, Mbak Nana, hanya untuk melihat negatifnya saja. Sangat mudah untuk kita malas berpikir dan kita hanya melihat ini sebagai suatu bencana. Tapi cara yang lebih sulit, tapi cara yang lebih penting dan lebih akan berguna bagi kita adalah kalau kita belajar dari COVID. Kita menggunakan kesempatan ini untuk belajar mengenai sains, mengenai kesehatan, mengenai pendidikan, mengenai teknologi. Kita belajar dari krisis ini mengenai kepemimpinan. Dan kita belajar, yang terpenting, kita belajar dari krisis ini mengenai diri kita sendiri dan hati nurani kita. Terima kasih banyak Mas Menteri Nadiem Makarim sudah berbagi untuk kita. Terima kasih Mbak Nana untuk waktunya. Senang sekali bisa ngobrol. Sehat-sehat terus ya Mas, salam untuk keluarga. Sama, alhamdulillah. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan.